Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi anak-anakku yang sedang nonton video kali ini. Hari ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Ini bagian pertama. Ya, adapun beberapa materi yang akan kita pelajari. Materi yang pertama adalah pengertian dan fungsi penciptaan seni rupa 3 dimensi. Materi yang kedua adalah jenis karya seni rupa 3 dimensi. Materi yang ketiga adalah tema karya seni rupa 3 dimensi. Materi yang keempat adalah teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah nilai estetika karya seni rupa 3 dimensi. Nah, anak-anakku, marilah kita tonton video ini sampai habis. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 3 karakteristik. Nah, karakteristik tersebut adalah memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau dengan kata lain memiliki volume, serta dapat dinikmati atau dihayati dari beberapa sudut pandang. Ya, yang kedua yaitu fungsi seni rupa 3 dimensi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan karya-karya seni rupa murni seperti patung, relief, monumen, serta seni rupa terapan, yaitu desain dan kriya. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu jenis seni rupa 3 dimensi. Nah, berdasarkan fungsi dan tujuan pembuatan seni rupa 3 dimensi, itu ada 2 jenis anak-anakku. Nah, jenis yang pertama yaitu seni rupa murni. Seni rupa murni adalah karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi lebih mengutamakan keindahan daripada fungsional, sebagai kepuasan pandangan mata saja dan biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan atau hiasan. Contoh yang pertama di sini ada Monumen Pancasila Sakti yang didirikan pada saat era Pak Soeharto untuk mengenang insiden G30 SPKI. Nah, di sini bisa dilihat ada 7 patung, di mana 7 patung ini adalah ke-7 pahlawan yang dimasukkan di lubang buaya. Terus di bagian bawah bisa dilihat Nah, di bagian bawah ini ada relief yang menceritakan insiden tersebut. Nah, jadi lengkap sekali di sini. Nah, jadi monumen ini juga bisa menerangkan sejarah masa lampau pada saat G30 SPKI. Contoh yang kedua yaitu apa ini? Ini adalah gambar 3 dimensi. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ini sangat cocok bagi kalian yang suka selfie, yang suka foto-foto. Nah, jadi kalian bisa bebas berekspresi di sini. Contoh yang ketiga, apakah ini? Ini adalah miniatur kapal. Nah, miniatur kapal ternyata merupakan salah satu jenis seni rupa murni. Karena apa? Kan kita nggak mungkin ya naik di kapal ini. Nah, yang kita tahu kapal ini biasanya untuk pajangan. Oke, jenis seni rupa yang kedua yaitu seni rupa terapan. Adalah karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan dibandingkan keindahannya. Contohnya, teko dan gelasnya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk minum. Terus apa lagi? Coba. Iya, ini apa? Anyaman ya. Anyaman. Nah, ini mungkin bisa untuk buah-buahan. Contoh selanjutnya yaitu meja dan kursi. Nah, meja dan kursi jelas masuk pada seni rupa terapan.
Nah, untuk contoh-contoh lainnya bisa kalian cari. Pembahasan selanjutnya adalah masalah pokok atau tema. Ini biasa disebut subject matter. Apakah itu? Ya, subject matter merupakan inti atau pokok persoalan yang dihasilkan sebagai akibat adanya pengolahan objek baik alam maupun imajinasi yang terjadi dalam ide atau pikiran seorang seniman dengan pengalaman pribadinya. Ya, intinya adalah ide atau gagasan seseorang atau seniman dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. Ya, itu ada dua jenis. Nah, di sini ada realitas internal. Ya, realitas internal ini tema yang berasal dari contohnya harapan, cita-cita, emosi, nalar, khayal, dan kepribadian seniman. Terus, yang kedua, tema itu bisa bersumber dari realitas eksternal. Realitas eksternal berarti dari luar diri si seniman. Beda ya. Kalau yang realitas internal tadi dari dalam seniman tadi. Idenya dari dalam seniman tadi. Kalau yang realitas eksternal itu dari luar. Contohnya religius, terus kemiskinan, ketidakadilan, nasionalisme, politik, terus alam atau lingkungan, dan lain-lain. Nah, masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu teknik seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini nanti ada 10 teknik yang Ibu Yanti tampilkan. Teknik yang pertama yaitu teknik aplikasi. Teknik aplikasi adalah karya hias yang digunakan dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam kain berpola di sebuah kain sebagai hiasan untuk mempercantik karya tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Ini seperti bantal atau tas. Nah, yang dimaksudkan itu teknik aplikasinya di sini ya. Nah, ini ditempel-tempel gitu. Ini burung hantu ya ditempel. Terus ini ada pohon, bunga-bunga, terus kupu dan rumput. Nah, ini ditempelkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan teknik aplikasi. Ya, teknik yang kedua yaitu teknik mozaik. Apakah itu? Teknik mozaik yaitu teknik menggambar dengan menggunakan suatu bentuk geometris tertentu. Bentuk geometris digunakan untuk mengganti bahan pewarna. Jadi menggambarnya nggak pakai pewarna ini. Beda kalau dengan yang kemarin yang seni rupa 2 dimensi itu kan pakai pewarna. Kalau yang teknik mozaik ini nggak menggunakan warna, tapi menggunakan media lain atau bahan lain. Contohnya nah seperti ini. Nah, ini dari keramik biasanya. Bisa dari keramik. Terus biasanya ada juga yang dari biji-bijian, kacang hijau, beras, terus kacang merah yang itu. Nah, itu juga termasuk teknik mozaik. Oke, masuk ke teknik yang ketiga, yaitu teknik merakit. Teknik merakit adalah karya seni dengan cara menyambungkan beberapa potongan bahan-bahan. Contohnya, ya kapal tadi ya. Ini jadi beberapa potongan bahan-bahan. Ini dari kayu. Terus ada ini apa ya? Benang atau kawat ini. Nah, digabung-gabung. Terus ada kain. Nah, ini masuk contoh teknik merakit. Teknik yang keempat yaitu teknik pahat dan ukir. Ya, teknik pahat dan ukir adalah karya seni dengan cara membentuk dan mengurangi bahan dengan alat pahat terus atau ukir atau martil. Contohnya ini. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya. Ini memahat.
Selanjutnya, teknik yang kelima yaitu teknik cor atau menuang. Apakah itu? Yaitu karya seni yang dilakukan dengan cara menuang bahan cair ke sebuah alat cetakan. Contohnya, contohnya seperti ini, Doraemon. Jadi sebelum menjadi Doraemon ini, sebelum yang menjadi ini, ini sebelumnya ada cetakan ya. Cetakan yang berbentuk boneka Doraemon. Nah, ini kan dari gips ya. Gipsnya sebelumnya ini cair, terus dimasukkan di cetakan itu, cetakan Doraemonnya. Nah, setelah mengeras, jadilah seperti ini. Ini sebelum diwarnai dan setelah diwarnai seperti ini. Oke, masuk ke teknik selanjutnya. Teknik yang keenam yaitu teknik butsir. Teknik butsir, apa teknik butsir? Teknik butsir adalah teknik menambah dan mengurangi bahan. Ini biasanya bahan yang digunakan ialah tanah liat dan sejenisnya yang bersifat lunak, elastis, dan lentur. Contohnya, ini proses pembuatan keramik. Ini dari tanah liat. Inilah yang dimaksud proses butsirnya. Teknik yang ketujuh yaitu teknik cetak. Ini berbeda dengan teknik yang cor tadi. Kalau cor tadi bahan cair. Kalau teknik cetak apa itu? Yaitu karya yang dibuat dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Ya benar, sama dengan cetakannya, tapi kalau yang ini menggunakan bahan yang elastis. Contohnya seperti tanah liat. Kayak gini. Ini pembuatan vas bunga atau apa ya ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi dicetak. Ini kan cetakannya. Ini dibentuk seperti ini. Teknik yang ke-8 yaitu teknik anyaman. Teknik anyaman yaitu teknik tindih menindih, silang menyilang, lipat melipat, bolak-balik, dan lungsi dengan pola yang sudah ditentukan. Kalian tentunya sudah tidak asing dengan teknik anyaman. Contohnya seperti ini. Biasanya ini sering kita temui itu di tembikar seperti tampah, tompo, terus alat pemeras kelapa, itu kan ada yang dari sini. Terus ada pula itu kursi anyaman. Seperti ini kan biasanya, dan contoh-contoh lainnya. Teknik yang ke-9 yaitu teknik membatik. Batik biasanya menggunakan teknik cap, tulis, dan teknik lukis. Contohnya seperti ini bisa dilihat. Kalau yang ini adalah teknik tulis, ini batik tulis. Biasanya kalau batik tulis itu bernilai lebih tinggi karena ada seninya di sini. Ini kan perlu keterampilan ini menggambarnya. Biasanya lebih mahal kalau batik tulis itu. Oke, selanjutnya adalah teknik makrame. Teknik makrame adalah seni kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rantaian benang awal dan akhir suatu hasil tenunan dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut sehingga berbentuk aneka rumbai dan jumbai. Gambarnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan ini. Oke, anak-anakku, 10 teknik telah Bu Yanti paparkan di sini. Ya tidak harus 10 teknik ini, ya ada teknik lain selain ini. Kalian bisa coba cari di literasi lain. Coba baca-baca dari internet, dari buku, itu bisa. Banyak teknik-teknik pembuatan karya seni rupa 3 dimensi itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Yaitu nilai estetis. Nilai estetis ini identik dengan seni dan keindahan. Ada 2 cara memandang nilai estetis ini.
Yang pertama adalah nilai estetis yang bersifat objektif, yaitu memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri, atau menilai keindahan karya seni rupa dari visual atau fisik yang kasat mata. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat warnanya cantik, kuning-kuning kecoklatan, terus ada dua lumba-lumba yang imut, terus ada ombaknya juga, dan bentuknya mungil sekali. Nah, inilah contoh nilai estetis yang bersifat objektif. Terus yang kedua, yaitu nilai estetis bersifat subjektif, yaitu memandang keindahan karya seni rupa yang ditentukan dari selera penikmatnya. Bisa dari imajinasi, emosi, suasana, jiwa. Nah, setelah melihat karya ini, Bu Yanti jadi merasa senang sekali. Terus Bu Yanti bisa membayangkan ketika dua lumba-lumba itu meloncat dari laut, diikuti dengan ombak yang sangat besar sekali. Nah, akhirnya Bu Yanti tertarik dan ingin membelinya. Nah, anak-anakku, seperti itulah nilai estetis yang bersifat subjektif. Tentunya nilai estetis baik yang objektif maupun subjektif antara satu pengamat dengan pengamat yang lainnya berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Oke, anak-anakku, seperti itulah pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita nanti akan membahas tentang karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.